Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Ini menurut La Gazzetta rating pemain teman-teman. Inzaghi dapat nilai 6,5. Yang terbaik Lautaro Martinez dengan 7,5. Kemudian pemain terburuk di lapangan di sini menurut Gazzetta adalah Sommer dengan nilai 6. Itu pun nilai 6 karena nggak banyak dapat serangan ya. Jadi jeleknya bukan karena dia tampil jelek, karena memang nggak dapat serangan berarti. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat memulai pekan yang baru ya teman-teman. Selamat berhari Senin. Seperti biasa, gue akan bacain statement-statement menarik dari konferensi pers pasca pertandingan melawan Monza. Yang pertama ada dari Lautaro Martinez. Dia bilang begini teman-teman. Kami mempersiapkan pertandingan dengan baik. Ada 2 sesi latihan dan semuanya tepat sekali dengan kondisi pertandingan. Saya sangat bahagia dengan persiapan yang kami lakukan, sehingga kami bisa melangkah ke lapangan dengan kaki yang tepat. Kemudian jurnalisnya bertanya, apa pandangan Anda tentang Lukaku? Lautaro Martinez menjawab, Romelu bukanlah milik kami, dia milik Chelsea. Sesuatu yang harus ditanyakan ke mereka. Kami telah mengambil pemain penting, pemain muda yang bisa berkembang. Marcus Thuram dan Marco Arnautovic tampil sangat baik hari ini. Kemudian ada statement juga dari Mkhitaryan, dia bilang begini. Kami kehilangan 10 pemain, kemudian mendatangkan 8-9 pemain. Ada beberapa pemain yang memiliki karakter berbeda dari yang kami miliki tahun lalu. Tetapi mereka semua adalah pemain yang penting. Mereka akan sangat membantu kami. Mkhitaryan juga ditanya oleh jurnalis tentang Lukaku, apakah Anda terkejut dengan situasi Lukaku? Mkhitaryan menjawab, kami semua terkejut, tetapi itu adalah masa lalu. Saya tidak ingin membahas topik itu. Saya berterima kasih kepada para pemain yang datang dan memberikan kami bantuan di masa depan. Kemudian ada statement juga dari Marotta, ini sangat amat menarik. Jarang-jarang Marotta mau membahas situasi transfer ya teman-teman. Dia ditanya oleh jurnalis tentang Pavard, kemudian Marotta menjawab begini. Pavard telah menyatakan keinginannya untuk bergabung ke Inter. Dan Munchen adalah klub besar dan kaya raya. Mereka sangat mungkin memberikan pemainnya kepada kami. Namun bagian tersulit dari proses transfer ini adalah Munchen harus mencari penggantinya terlebih dahulu. Kemudian jurnalisnya bertanya, apakah negosiasi masih berjalan? Marotta menjawab, absolutely yes, tentu saja iya. Kemudian ada statement juga dari Simone Inzaghi, dia bilang begini. Kami baru saja melangsungkan partai penting melawan tim yang bagus. Saya melihat antusiasme dari para pemain dan saya sangat menyukainya. Mereka semua juga termotivasi oleh crowd penonton San Siro. Ini adalah debut yang bagus. Kami memainkan ide permainan yang positif. Kemudian Inzaghi juga memuji Thuram. Dia bilang bahwa Thuram bermain sangat baik. Dia menyerang sangat dalam di saat yang tepat sesuai yang saya inginkan. Dan Bisek merupakan pemain muda yang berlatih dengan baik. Dia juga bermain sangat baik hari ini. Kemudian Inzaghi juga mengatakan bahwa kami banyak berubah dibandingkan musim lalu. Baik karena keputusan manajemen maupun keputusan individu sang pemain. Kami sangat ingin berkembang. Namun menurut Inzaghi, masih ada sesuatu yang kurang di skuad ini, yaitu lini belakang. Kami sedang bekerja untuk melengkapinya. Kami memiliki kewajiban untuk membuat para fans bahagia. Kemudian jurnalisnya bertanya, apakah itu artinya Inter sedang mengincar Pavard? Inzaghi menjawab, dia adalah salah satu pemain dari tim lain. Saya tidak akan membicarakan pemain dari tim lain. Akan tetapi bursa transfer masih terbuka. Kami mesti hati-hati karena semuanya bisa terjadi. Saya meminta kepada manajemen untuk mendapatkan skuad yang berisi dari 20 pemain lebih plus 3 kiper. Saya ingin ada kompetisi positif di setiap posisinya. Lalu kemudian manajemen memberikan saya 2-3 pemain muda yang sangat bertalenta. Saat ini kami kehilangan 5 pemain yang merupakan pemain terbaik di posisinya di Italia musim lalu. Tetapi saat ini saya melihat pemain-pemain yang kami miliki saat ini berlatih selama 45 hari pramusim dengan sangat antusias. Saya sangat menyukainya. Kemudian Inzaghi ditanya tentang Arnautovic. Jurnalisnya bilang, apakah permainan baik dari Arnautovic membuat Anda menjadi dalam masalah, kesulitan memilih starter di lini depan? Inzaghi menjawab begini. Arnautovic masuk di babak kedua dan bermain sangat baik.
Apakah dia membuat saya dalam masalah? Tentu saja tidak. Hal seperti ini bukanlah sebuah masalah bagi pelatih. Bila ada pemain yang sama-sama bermain bagus, memperebutkan satu posisi, mereka bukanlah masalah. Kemudian Inzaghi menambahkan, Inter memiliki manajemen yang sangat baik. Mereka memberikan saya pemain untuk mendapatkan alternatif di setiap posisinya. Hari ini saya mengganti 5 pemain dengan para pemain penting di bangku cadangan yang sangat membantu kami di babak kedua. Kemudian jurnalisnya bertanya, lalu bagaimana dengan Thuram? Inzaghi menjawab, saya sangat bahagia dengan dia. Dia berkembang setiap harinya. Dia bermain dengan sempurna selama 65 menit. Dia harus terus berlatih dan cepat atau lambat gol akan datang. Sedangkan Arnautovic adalah pemain yang bermain dengan motivasi dan energi. Hal ini sudah kami diskusikan dari sebelum dia datang. Dan sekarang perlahan tapi pasti Arnautovic akan menjadi bagian penting dari permainan kami. Lalu teman-teman, selain statement dari para pemain dan pelatih, setelah partai lawan Monza ini juga ada analisis singkat dari Gazzetta. Mereka bilang begini, Inzaghi membuka musim baru dengan permainan yang meyakinkan, soliditas dari Bastoni, winger Dumfries dan Di Marco yang rajin menekan, Barella dan Mkhitaryan yang terlibat dalam semua serangan, Calhanoglu sang sutradara permainan, dan pencetak gol sekaligus pemain terbaik di lapangan Lautaro Martinez. Selain itu, Gazzetta juga mengatakan bahwa Thuram memiliki peluang melalui sepakan di dalam kotak penalti di babak pertama. Kemudian di babak kedua ada impact yang luar biasa dari Arnautovic. Gazzetta menutup dengan mengatakan bahwa partai melawan Monza seakan-akan seperti latihan tanpa mendapatkan kekhawatiran berarti bagi Inter. Gokil. Ini menurut La Gazzetta rating pemain teman-teman. Inzaghi dapat nilai 6,5. Yang terbaik Lautaro Martinez dengan 7,5. Kemudian pemain terburuk di lapangan di sini menurut Gazzetta adalah Sommer dengan nilai 6. Itu pun nilai 6 karena nggak banyak dapat serangan ya. Jadi jeleknya bukan karena dia tampil jelek, karena memang nggak dapat serangan berarti. Kalau menurut data Opta teman-teman, ini yang terakhir dan sangat menarik. Opta mengatakan bahwa sejak debut Lautaro di 2018-2019, cuma Cristiano Ronaldo dan Ciro Immobile pemain yang mampu mencetak multiple goal lebih banyak dibandingkan Lautaro Martinez. Ronaldo mencetak 19 kali multiple goal, sedangkan Immobile mencetak 18 kali multiple goal. Sedangkan di bawahnya ada Lautaro Martinez 13 kali multiple goals, yang diantaranya 11-nya adalah brace dan 2-nya adalah hat-trick. Ini gue baru nggak, ternyata Lautaro Martinez jarang juga ya cetak hat-trick. Tapi ini tetap luar biasa sih, cuma beda 6 dari Ronaldo ya, pemain yang paling banyak mencetak multiple goals di Serie A. Semoga di musim ini setidaknya Lautaro Martinez mencetak 6 kali multiple goals ya, bebas mau brace ataupun hat-trick, yang penting top score ngalahin Osimhen. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.